My Sugar Daddy. Chapter 26. Arti sebuah hubungan. Di perusahaan, saat ini Jovan tengah disibukkan dengan tumpukan berkas di atas mejanya. Wajahnya yang tampan jadi terlihat semakin tampan saat sedang serius seperti ini. Namun tak lama kemudian, kesibukan Jovan terganggu dengan kemunculan ayahnya Kristal yang datang bersama dengan ayahnya. Sepertinya kesabaran Jovan akan kembali diuji di sini. Jovan, kemarilah sebentar. Paman tahu kau sedang sibuk, tapi ada hal penting yang perlu Paman bahas denganmu sekarang juga. Bisa kan? Tanya Candy tanpa basa-basi. Dia kemudian duduk di sofa tanpa melepaskan pandangannya dari arah di mana Jovan berada. Tolong tunggu sebentar, Paman. Aku perlu menyelesaikan satu berkas ini dulu. Tidak apa-apa kan? Sahut Jovan enggan untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Hei, pekerjaan ini terlalu berharga jika harus kutinggalkan demi berbicara dengan Paman Candy yang pasti hanya akan membahas tentang kristal. Dia tidak tahu saja kalau di dalam berkas ini ada kesejahteraan Nania yang perlu aku perjuangkan. Gerutu Jovan dalam hati. Ken, tolong mengerti sedikit, oke? Ucap Ardan santai. Heh, kau ini bagaimana sih, Ar? Aku menitipkan putriku padamu. Tapi kenapa kau tidak membela Kristal ketika ada gadis lain yang ingin merebut calon tunangannya? Tahu tidak, Kristal mogok makan setelah mengadu padaku kalau dia telah dipermalukan oleh seorang gadis yang bernama Nania. Jawab Candy kesal. Dia tak terima ada yang menyakiti putri kesayangannya. Aku bukan tidak mau membelanya, Ken. Aku hanya bingung saja siapa di antara Kristal dan Nania yang harus aku pilih. Kristal adalah putrimu, yang juga sudah kuanggap seperti putriku sendiri. Sedangkan Nania, dia adalah kekasihnya Jovan. Kalau kau ada di posisiku, pilihan mana yang akan kau ambil? Sahut Ardan sambil melayangkan pertanyaan yang cukup sulit untuk temannya ini. Dia tak mau Candy memberikan tekanan padanya dan juga pada Jovan gara-gara Kristal yang kalah saing dari Nania. Hanya orang gila yang akan membiarkan gadis berlatar belakang hebat seperti Nania lepas dari genggaman. Nania dan Kristal, sudah pasti aku akan lebih memilih Nania ketimbang putrimu yang manja itu, Candy. Bibit, bebek, dan bobot Nania 100 kali lebih menggiurkan ketimbang status keluargamu. Ini bukan hanya tentang siapa Nania, tapi ini juga adalah tentang kebahagiaan putraku, Jovan. Jadi maaf, kali ini jalan kita berseberangan, ujar Ardan dalam hati. Tak lama kemudian Jovan akhirnya berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Segera dia meminta sekretarisnya masuk ke dalam ruangan untuk mengambil berkas yang sudah dia tanda tangani. Setelah itu Jovan barulah ikut bergabung bersama dengan ayahnya dan juga ayahnya Kristal. Bagaimana, Paman? Hal apa yang ingin Paman bicarakan denganku? Tanya Jovan membuka pembicaraan. Jovan, apa benar Nania adalah kekasihmu? Sahut Candy penuh selidik. Benar, Paman. Dan satu hal lagi yang perlu Paman ketahui tentang hubungan kami. Nania bukan hanya akan menjadi kekasihku saja, tapi dia akan menjadi calon istriku juga. Jawab Jovan tanpa ragu. Omong kosong. Candy naik pitam. Ditatapnya tajam pria muda yang baru saja bicara dengan begitu tenang. Sungguh, Candy merasa tidak percaya ada pria yang berani menolak putrinya. Kristal sangatlah sempurna. Dia tidak mengerti kenapa Jovan bisa tidak tertarik padanya. Aneh. Paman, tidak ada omong kosong atas apa yang baru saja aku katakan. Aku mencintai Nania, dan itu sudah lama berlangsung sejak aku masih SMA. Bertahun-tahun aku menuntut ilmu di negara orang demi agar aku bisa menarik hatinya Nania. Dan sekarang keinginanku sudah tercapai.
Nania kini menjadi milikku. Jadi tolong paman jangan sembarangan bicara dengan menyebut kalau hubungan kami hanyalah omong kosong belaka. Aku tersinggung, ucap Jovan tegas. Cih, anak bau kencur sepertimu tahu apa tentang arti sebuah hubungan? Kau itu masih sangat muda, Jovan. Kau masih belum bisa membedakan mana wanita yang benar-benar bisa menjadi pasangan hidupmu dan mana wanita yang hanya ingin menumpang hidup enak saja. Sahut Candy tak segan mengejek Jovan di hadapan Ardan. Dia tak terima putrinya diabaikan demi gadis lain. Menumpang hidup enak. Jovan terkekeh. Dia lalu menoleh ke arah sang ayah ketika merasakan sebuah elusan pelan di punggungnya. Jovan tahu ayahnya sedang memohon agar dia tidak terpancing amarah dalam menanggapi hinaan paman Candy. Ya, menumpang hidup enak. Memangnya kata apa lagi yang cocok diperuntukkan bagi perempuan seperti Nania itu? Kristal bilang pada paman kalau di kampus Nania terkenal sebagai seorang gadis yang suka mengumbar keseksian di hadapan para pria. Dia juga bilang kalau Nania hanya tertarik pada pria-pria yang kaya saja. Bukankah dari fakta ini kita bisa menarik kesimpulan kalau Nania adalah gadis miskin yang haus akan kekayaan? Benar tidak? Ungkap Candy sambil menatap bergantian ke arah Jovan dan juga Ardan. Dia sedang berusaha menyadarkan kedua orang ini dari kesalahan mereka dalam menilai sosok gadis yang bernama Nania itu. Oh, jadi Kristal menjelek-jelekan kekasihku di hadapan paman juga ya? Aku pikir dia hanya menghasut ayah dan ibuku saja. Ternyata tidak, jawab Jovan dengan santai. Dia kemudian menopang dagu, merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh paman Candy. Paman, sejak awal aku juga tahu kalau Nania itu adalah jenis gadis yang tidak ragu untuk memperlihatkan keseksiannya. Dan juga adalah benar kalau Nania hanya menyukai pria-pria yang kaya saja. Semua fakta tersebut tidak ada yang salah karena memang seperti itulah Nania. Namun, di sini paman hanya melihat dari sudut pandang Kristal saja. Paman tidak tahu sepenuhnya siapa Nania dan kenapa dia memiliki perilaku sedemikian rupa. Begini, aku akan menjelaskannya. Sebelum lanjut berbicara, Jovan menyandarkan tubuhnya ke sofa, kemudian menopang kepalanya menggunakan kedua tangan. Setelah itu Jovan menatap langit-langit ruangan sambil membayangkan wajah cantik Nania yang selalu membuatnya tersiksa rindu. Kekasihku dikenal sebagai sosok gadis yang seksi. Itu benar. Wajar bagi Nania melakukannya karena bentuk tubuhnya memang sangat proporsional. Wajahnya begitu cantik dan bodinya hampir menyaingi model-model dari luar negeri. Dan mengenai kesukaannya terhadap pria-pria kaya, aku rasa itu hal yang wajar karena di zaman sekarang semuanya selalu dibeli dengan uang. Mulai dari perawatan tubuh dan perawatan kecantikannya, pakaiannya, makanan yang dia makan, gadget yang dia butuhkan, belum lagi dengan perintilan-perintilan lain yang tentunya memakan biaya yang tidak sedikit. Dengan porsi sesempurna Nania, mungkinkah dia akan mencari pasangan yang tidak mampu mencukupi semua kebutuhannya? Itu mustahil, Paman. Dan aku rasa Paman juga tidak akan mungkin membiarkan Kristal berhubungan dengan pria miskin. Paman pasti khawatir bukan kalau kebutuhan Kristal tidak akan tercukupi jika dia sampai berhubungan dengan laki-laki yang tidak kaya. So, seksi dan materialistis adalah hal yang sangat wajar dimiliki oleh Naniaku. Karena di mataku, semua itu memiliki arti yang berbeda dari apa yang Paman pikirkan tentang kekasihku. Nania seksi karena dia tahu bagaimana cara merawat diri. Nania materialistis karena dia tahu kalau cinta tidak bisa membuat perutnya menjadi kenyang. Sampai sini paham? Candy langsung pergi meninggalkan ruangan Jovan begitu mendengar penuturannya. Dia merasa telah dipermalukan. Ardan yang melihat sahabatnya pergi dengan membawa kemarahan hanya bisa menghela nafas panjang sambil menepuk bahu Jovan.
Setidaknya ini jauh lebih baik dari apa yang dikhawatirkan tadi. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan mungkin membuat hubungan baik antara ayah dengan Paman Candy merenggang. Paman Candy hanya belum tahu saja siapa Nania. Jadi dia menganggap kalau Nania tidaklah pantas untukku. Ucap Jovan mencoba meredam kekhawatiran sang ayah. Ayah jadi serba salah berada di posisi ini, Jo. Tadinya ayah itu berniat menjelaskan pada Paman Candy kalau kau sebenarnya sudah mempunyai kekasih. Tapi sepertinya Kristal sudah lebih dulu mengadukan yang tidak-tidak tentang Nania. Makanya dia datang dengan ekspresi yang begitu kesal, sahut Ardan. It's okay. Percaya padaku. Semuanya pasti baik-baik saja. Dan apa kesimpulan ayah setelah tahu siapa Nania? Mungkinkah ayah masih terpikir untuk memisahkan kami? Tanya Jovan iseng. Dia lalu menatap sang ayah, tersenyum tipis ketika melihat raut semeringah di wajahnya. Ayah mungkin akan tercatat sebagai orang paling bodoh di muka bumi ini jika sampai menolak Nania menjadi bagian dari keluarga kita, Jo. Asal kau tahu, ayah dan ibu sampai tidak bisa tidur memikirkan Nania yang ternyata adalah bagian dari keluarga Ma. Ini benar-benar sangat mengejutkan, Jovan. Sampai detik ini ayah dan ibumu masih sulit untuk mempercayainya. Sungguh, jawab Ardan. Setelah berkata seperti itu, Ardan langsung memeluk Jovan dengan penuh bangga. Dia benar-benar tidak menyangka kalau gadis yang dipilih oleh putranya ternyata bukanlah gadis sembarangan. Untung saja Ardan belum melakukan tindakan apa-apa demi agar bisa memisahkan Jovan dari Nania. Dan jika hal itu sampai terjadi, entah penyesalan macam apa yang akan Ardan tanggung seumur hidupnya. Sungguh, dia tidak bohong.